Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 5. Di hari Selasa ini kalian sudah masuk ke subtema 3, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, ada dua hal poin penting yang akan Ibu jelaskan kepada kalian, yaitu tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, khususnya bagaimana cara kalian menjaga lingkungan, serta bagaimana cara kita menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Simak video ini karena akan banyak sekali materi yang akan dijelaskan kepada kalian. Selamat menyaksikan. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Pembelajaran 3 dan 4 di hari Selasa ini. Ada dua hal poin penting yang akan Bu sampaikan kepada kalian, yaitu tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Di tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ini, Ibu akan menekankan ke bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kalian. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi atau poin yang pertama. Sekarang coba perhatikan gambar yang telah Ibu paparkan ini. Ada vas bunga ini berasal dari majalah bekas. Ada pot bunga yang berasal dari botol bekas, ada tempat permen, dan dia juga berasal dari botol bekas. Ada lampu hias, dia berasal dari sendok plastik bekas. Lalu tas, ini berasal dari majalah bekas. Dan yang terakhir ada pot bunga, dan dia berasal dari ban bekas. Jika kita perhatikan keenam gambar ini, mereka semua berasal dari benda-benda yang sudah tidak terpakai atau barang bekas. Nah, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat di sini artinya kalian salah satu tanggung jawab kalian sebagai anggota masyarakat yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih. Yaitu contohnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian melakukan pemilahan terhadap suatu sampah yang terkumpul. Nah, sampah dan benda yang tidak terpakai itu dapat dimanfaatkan menjadi macam-macam barang yang lebih berguna. Contohnya ban bekas ini. Ban bekas jika tidak digunakan, jangan langsung dibuang, tapi bisa diolah menjadi barang yang lebih berguna, seperti salah satunya pot bunga ini. Jika barang bekas dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, maka lingkungan kalian akan menjadi bersih, nyaman, dan dapat mengurangi polusi. Selanjutnya, nah sebenarnya tujuan dari daur ulang itu apa sih? Tujuan yang pertama, ada 5 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengurangi jumlah limbah untuk mengurangi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan atau sumber daya alam. Yang ketiga, mendapat penghasilan karena dapat dijual ke masyarakat. Contohnya, tas ini. Tas ini yang awalnya dari majalah bekas, jika dijual ke toko oleh-oleh, seumpama dia dapat mendapatkan penghasilan dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Lalu tujuan yang keempat, melestarikan kehidupan makhluk yang terdapat di suatu lingkungan tertentu. Yang terakhir, yang kelima, menjaga keseimbangan ekosistem makhluk hidup yang terdapat di lingkungan. Selanjutnya, untuk proses daur ulang. Ini ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memudahkan proses daur ulang dan memanfaatkan daur ulang. Yang pertama, kalian harus memisahkan. Memisahkan di sini artinya limbah yang akan didaur ulang atau dimanfaatkan ulang dipisahkan dengan limbah yang harus dibuang ke tempat pembuangan. Proses yang kedua yaitu penyimpanan. Artinya limbah yang sudah dipisahkan tadi itu disimpan dalam kotak yang tertutup. Usahakan setiap kotak yang tertutup hanya berisi satu jenis material limbah tertentu. Misalnya kertas bekas, hanya kertas bekas saja. Kalau botol bekas saja, seperti itu. Nah, proses yang terakhir yaitu pengiriman atau penjualan.
Barang-barang yang sudah terkumpulkan tadi dapat dijual ke pabrik yang membutuhkan material bekas sebagai bahan baku atau dapat dijual atau diberikan ke pemulung. Nah, selanjutnya jenis barang apa saja sih yang dapat diolah itu? Ini ada contoh-contohnya. Jenis barang yang bisa diolah kembali yang pertama kertas. Kertas dapat diolah kembali. Lalu ada botol bekas, aluminium, baja, plastik, serta kain perca. Kain perca itu potongan-potongan kain yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya, manfaat dari daur ulang sendiri itu apa? Manfaatnya ada 5. Yang pertama, menghemat energi untuk membuat bahan baku baru. Yang kedua, menghemat sumber daya alam yang tidak memerlukan pengelolaan bahan baku baru. Yang ketiga, mengurangi polusi dan tumpukan sampah. Nah, ini sangat jelas karena jika barang tersebut dapat diolah kembali, maka tumpukan sampah akan berkurang. Yang keempat, mengurangi pencemaran lingkungan akibat tumpukan sampah. Kalau sampahnya semakin menumpuk, maka akan terjadi bau asap yang tidak enak, dan itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang terakhir, yang kelima, mencegah kerusakan lahan karena sampah tertentu sukar terurai secara alami. Seperti botol plastik itu sangat sukar terurai secara alami. Dia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terurai. Selanjutnya kita akan masuk poin kedua, yaitu bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Ada 5 cara yang harus kita lakukan untuk menghargai usaha milik orang lain. Cara menghargai usaha orang lain yang pertama yaitu tidak menghina karena pekerjaannya. Contohnya kita itu tidak boleh menghina seperti orang pemulung, itu harus kita hargai. Kita tidak boleh mengolok-oloknya. Contoh yang kedua, cara yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Bahkan orang lain yang berhasil itu patut kita teladani. Yang keempat, melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama. Yang terakhir, yang kelima, jika sudah berhasil, kita sebaiknya membantu usaha orang lain. Oke, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan di hari Selasa ini. Semangat belajar anak-anak kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.